Halo teman-teman yang lagi berjuang yang bisa dibilang angkatan corona. Em, Tetap semangat, jadikan ini sebagai ujian, bumbu-bumbu kalian mendapatkan sesuatu hal yang besar, dan mungkin kita semua yang sedang diuji akan diangkat derajatnya. Tetap semangat walaupun kuliah online. Jangan malas-malas, ini kesempatan buat kita belajar banyak lagi hal-hal yang baru karena tidak dibatasi oleh waktu yang harus ke kampus. Jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin kesempatan ini, bisa kuliah sambil ikut komunitas, sambil belajar skill-skill baru. Mungkin yang sudah memiliki skill, upgrade skillnya, karena bisa dibilang kesempatan sekarang sangat-sangat banyak karena sudah tidak terbatas dengan waktu. Semangat. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Fatmawati SIKOM. Aduh, Kenapa? belum terbiasa. Kamu gelar. biasanya interview orang? Iya, biasanya Di kanal YouTube sendiri gitu ya? nanya-nanya Nanya-nanya orang. Rasanya sekarang kamu tegang. Ternyata begini rasanya ditanya-tanya. iya, duduk di kursi narasumber memang dikatakan sebagai kursi panas mungkin ya. Iya, apalagi Santai ditanya dong, grogi dong. sama host. Ini groginya sampai luar biasa seperti itu. Ini sejak kapan menyandang gelar tersebut? Sabtu lalu. Sabtu lalu. Iya. Ini masih fresh-freshnya banget Masih ya. fresh. Sudah ini menjadi beban kah dengan gelar tersebut atau justru merupakan kebanggaan, kesombongan mungkin? Bisa dibilang kebanggaan untuk diri sendiri, tapi juga sekaligus beban karena tanggung jawabnya besar. Ya, bagaimana kita harus berperilaku selayaknya seorang sarjana kesehariannya, bagaimana juga progresnya di tiap hari itu juga harus kita pertanggungjawabkan karena kan sudah dapat gelar sarjana. Dan memegang gelar tersebut untuk mengkorelasikan dengan pekerjaan sekarang. Iya, betul. Ya, itu keberuntungan atau yang ditunggu-tunggu. Ada korelasinya? Ada. Karena kamu ini sebagai freelance designer dan juga pemilik sablon dan juga brand Lontara Kaganga Clothing. Iya. Sejak kapan itu clothingannya? Ya, bisa dibilang kalau clothingan itu dari 2015 awalnya, pas maba. Jadi ada sejarahnya. Ya, dulu itu bisa dibilang saya tidak lulus SNPTN kuliah, belum dapat kampus, tapi di sisi lain sudah banyak guru-guru yang tanya-tanya kamu kuliah di mana, ini sampai akhirnya saya bilang dimanapun saya berkuliah nanti saya harus punya pembeda lagi di antara teman-teman. Karena waktu SMA aktif sekali kan, tiba-tiba kuliah langsung down kan nggak lucu. Okay. Jadi waktu itu pembedanya itu saya bikin usaha. Mohon maaf, waktu SMA dulu itu aktif sebagai apa? Maksudnya prestasi banyak atau aktif organisasi sekolah? Aktif organisasi dan aktif ikut lomba. Okay. Waktu itu alhamdulillah menjabat sebagai ketua OSIS. Saya baru pengen tanya tadi. Gitu kan, sebagai ketos gitu ya? Iya, di SMA, SMA 2 Maros. Dan tapi pada saat mencoba untuk kuliah dan di tahun di awal tidak lulus SN, SB juga, dan di situ saya merasa malu karena bisa dibilang yang dulunya aktif SMA tiba-tiba di belakangan dapat universitas. Tapi karena alhamdulillah jodohnya di UIM, di situ saya bertekad saya harus punya pembeda di antara teman-teman saya yang lulus di negeri, universitas negeri. Dan menjadi mahasiswi yang dikenal sebagai wisudawan ataupun wisudawati yang sangat dikenal sebagai mahasiswi yang berprestasi ya pada saat itu ya? Iya, awalnya tahun 2017 dapat predikat mahasiswa berprestasi, dan sekarang di wisuda kemarin alhamdulillah dapat wisudawan berprestasi non akademik, atau bisa dibilang wisudawan terbaik. Oke. Alhamdulillah. Ternyata Allah kasih jalan lain.
Oke, IPK berapa sih? IPK kemarin 3,9. Tinggi ya? Iya. Oke. Alhamdulillah. Mapel yang paling kamu suka pada saat kuliah dulu? Mata pelajaran yang paling saya suka itu ya dasar-dasar ilmu komunikasi. Yang semua yang apa ya, yang membahas tentang ilmu komunikasi sangat-sangat saya sukai. Dan pasti sudah bisa ditebak kalau misalnya saya tidak terlalu menyukai hitungan, makanya di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, seni dan bahasa mungkin campur di situ gitu ya. Iya, campur. Dibanding ilmu-ilmu pasti segala macamnya. Iya. Bisa ditebak waktu sekolah dulu bukan mengambil jurusan IPA. Ya, atau justru IPA? Itu kesalahan saya waktu itu, terlalu memaksakan. Sebenarnya waktu SMA kan di semester 1 di kelas 1 itu kita umum dulu, nanti di kelas 2 sesuai dengan hasil akumulatif pembelajaran penilaian itu saya di IPS. Tapi karena image-nya IPS waktu itu bisa dibilang apa ya, anak-anak nakal ini. Jadi waktu itu saya memaksakan untuk pindah jurusan di IPA. Kenapa suara kamu tiba-tiba pelan membahas masalah IPS? Takut pulang-pulang tiba-tiba diserbu gitu ya sama IPS. Sama anak IPS. Sebenarnya hampir semua sekolah sama gitu ya. Kalau kita berbicara masalah dua jurusan ini, IPS mungkin kesannya ini ya. Mungkin kesannya itu kurang berkelas dibanding jurusan IPA. Iya, itu mungkin gitu ya. Tapi dilihat juga bahwa sebenarnya sejarah membuktikan bahwa banyak sekali orang-orang IPS yang justru sangat luar biasa sekali. Ya, betul. Gitu. Nah, kita berbicara masalah sekolah kamu dulu. Kamu mengatakan bahwa kamu berprestasi, kemudian ikut kompetisi segala macam dan menang lomba pasti ada seperti itu cerita-cerita pada saat sekolah dulu. Tapi saya pengen tahu satu hal yang orang lain sebenarnya tidak tahu dari kamu pada saat sekolah dulu apa? Apa ya? Orang lain yang sampai sekarang kamu pengen umpetin yang belum pernah ketahuan sama teman-teman kamu, sama guru-guru kamu di sekolah. Pintar kalasi. Pintar kalasi. Iya, ngeles. Jago ngeles. Iya. Ya, karena seni berbicaranya itu. Pernah berbohong sama seseorang berarti, atau orang yang atau jangan-jangan berbohong sama guru di sekolah. Berbohong demi kebaikan. Bohongnya apa itu? Apa ya? Misalnya kalau dulu waktu SMA ini agak malas belajar lah. Agak malas belajar ya, paling alasan Bu izin ada kegiatan di ada kegiatan OSIS ini dan ya memang ada kegiatan, tapi enggak tahu kenapa saya lebih bersemangat ketika kumpul dengan anggota OSIS, terus mempersiapkan kegiatan-kegiatan dibanding belajar di sekolah. Orang tua mendukung pada saat itu? Awalnya dari ya SMP, SMA tidak terlalu, tapi karena saya selalu kalau misalnya izin atau mengikuti kegiatan itu, saya punya istilahnya ada oleh-oleh, misalnya juara atau dapat ini, jadi pembuktiannya ada, makanya orang tua mendukung pada saat itu. Orang tua mendukung pada saat itu. Iya, dan sampai sekarang alhamdulillah. Waktu SMA kamu terbesit di benak itu pengen jadi apa cita-citanya? Oh ya, waktu itu saya mau jadi cita-citanya itu jadi presiden. Waktu SMA. Iya, terus ya standar lah ya kalau TK SD mungkin pengen jadi dokter gitu kan. SMP SMA pengen jadi presiden. Jadi presiden, kemudian anggota dewan gitu. Sama lebih ke ini sih, pembicara. Masih dipegang sampai sekarang? Iya, masih. Masih pengen jadi presiden? Iya. Luar biasa ya. Iya, oke. Amin. Ada ini berbicara masa pendidikan ya. Masih ada rencana untuk melanjutkan? Insyaallah masih cari jalannya bagaimana kira-kira bisa lanjut S2 dengan tidak memberatkan orang tua. Bisa mandiri lah, dari sama seperti di waktu S1. Masih berencana cari beasiswa mungkin, atau lebih giat lagi membangun usaha biar omsetnya nambah untuk bisa kuliah kembali. Iya, betul. Kalau kamu dapat beasiswa luar negeri, pengennya di mana? Luar negeri di Jepang. Why? Kenapa Jepang? Di Jepang menurut saya. Apa karena tradisinya atau karena disiplinnya? Iya, disiplin, terutama karena bisa dibilang saya juga orangnya tingkat kedisiplinnya masih kurang. Kemudian di Jepang bisa dibilang teknologinya
juga luar biasa. Dari dulu sih pengen ke Jepang. Oke. Well, pendidikan yang tentunya tidak lepas dari apa yang kamu punya sekarang sebagai gelar Esikom tersebut, dan usia muda kamu bisa dibilang seperti itu yang sudah menggunakan gelar tersebut, memegang gelar tersebut. Dan kita berbicara tadi masalah bisa dikatakan lini bisnis kamu, ya kan? Sebagai freelance designer, ngedesain baju. Iya, desain baju, logo, flyer Instagram dan clothing juga. Iya, clothing juga termasuk. Kamu dapat modal dari mana pada saat itu kan? Belum itu kan ya? Iya. Belum masih kuliah. Orang kuliah kan bisa, mohon maaf ya, orang kuliah tanpa ada penghasilan sama sekali, itu kemudian menggeluti dunia itu kan pasti butuh modal. Jadi awalnya itu pas maba, modalnya cuman desain ini di mock-up kaos, kemudian diupload di Facebook, Instagram. Nah nanti kalau ada orang yang minat kan DP. DP gitu. Itu ya baru order. Awalnya itu ada sedikit ya lumayan lah di semester 1 di tahun 2015 pada saat itu. Kemudian dibantu sama kakak yang backup untuk ini. Istilahnya saya pinjam uangnya kakak. Nanti meminjam uang kakak. Pinjam uang kakak untuk beli mesinnya, ditambah beberapa pendapatan di awal tahun itu. Biar nggak riba juga gitu ya? Biar nggak riba juga. Iya, biar nggak riba. Tapi sudah dibalikin uangnya dong? Iya sudah, alhamdulillah. Saya pengen tanya sama kamu sebagai mahasiswa berprestasi pada saat itu. Kamu melihat mahasiswa yang terjun ke jalan, menyampaikan aspirasi masyarakat dalam bentuk demo, tapi yang sampai bakar-bakar ban, membuat kemacetan di jalan, itu kamu sebagai mahasiswa berprestasi melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya sih ini lebih mau berkomunikasi ke teman-teman. Mungkin ada cara lain selain selain menyampaikan aspirasi. Mungkin lewat tulisan atau membuat karya yang lebih langsung sampai di mengkritik pemerintah. Tapi di sisi lain oke lah, mungkin pemerintah atau yang di demo ini kalau tidak dengan seperti itu tidak akan ada perubahan. Oh ya, banyak yang beranggapan seperti itu. Harus dipertegas gitu ya. Iya, tapi bisa dibilang mungkin demo besar-besaran itu baru ada pengaruh di pemerintahan. Tapi kalau cuma satu kampus, sebut saya kampus saya saja sendiri yang kemudian mau demo di depan kampus atau di ini, itu kan bisa dibilang merugikan, menghambat perjalanan orang, banyak kan, bisa saja masa depan orang pada saat itu juga dipertaruhkan. Siapa tahu ada yang mau melamar pekerjaan terlambat gara-gara demo kan. Itu masih mending. Saya pernah dengar kabar bahwa ada orang meninggal di mobil ambulans pada saat demo. Innalillah. Ya itu saya pernah dengar kabar seperti itu gitu loh. Nah, karena gini, saya tidak menyebutkan kotanya ya, tapi pernah satu berita yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada satu kasus di mana ada orang yang sekarat dan harus lewat, tapi karena tertutup jalan nggak bisa lewat sama sekali. Walaupun sudah ada ambulans segala macam. Dan itu adalah salah satu dampak besar yang terjadi pada saat demo gitu. Nah, kamu berarti lebih setuju dengan demo besar-besaran, ibaratnya demo gabungan gitu ya? Iya, betul. Dibanding demo satu kampus saja yang justru membuat macet jalan gitu kan? Iya, betul. Istilahnya lebih ke sini. Kalau misalnya mau demo itu betul-betul harus jelas dasarnya apa, kenapa harus demo. Terus memang kalau pakai jalur demo ini berhasil jangan sampai kita panas-panasan, kemudian banyak yang dirugikan, tapi tidak sampai kritikannya, aspirasinya seperti itu ya. Mungkin lebih dipertimbangkan, harusnya sih lebih dipertimbangkan cara untuk menyampaikan apresiasinya. Kalau misalnya demo gabungan kan itu bisa dibilang lebih ke sudah menyusun strategi, menyusun matang-matang apa yang mau didemokan. Tapi kalau misalnya cuman sekedar karena mau eksis lembaganya, itu kan banyak yang seperti itu, mau eksis lembaganya atau ada sesuatu hal yang ini maksud lain dari pengen di blow up gitu ya. Makanya mending kita cari cara lain dengan tulisan, film. Kamu pernah ikut demo juga? Selama kuliah belum pernah.
Belum pernah. Belum pernah ikut demo Belum di pernah jalan. demo. Tapi demo yang lain? Ya pernah buat tulisan, kemudian membuat film dokumenter. Artikel apa pada saat itu? Bukan semacam ini sih, lebih ke artikel atau tulisan-tulisan di blog itu. Lebih ke waktu itu tentang kampus, tentang waktu itu pernah juga apa ya yang ramai revisi undang-undang, pernah juga. Itu kan besar-besaran. Nah, karena saya tidak bisa turun ke jalan, jadi saya menulis. Saya juga ikut di Twitter, nge-tweet kayak yang seperti itu. Ada respon dari pemerintah? Atau yang bersangkutan yang di dalam tulisan tersebut? Respon sih lebih ke, kan kalau misalnya yang nge-tweet atau yang menulis banyak kan itu lebih disoroti. Kalau sekarang lewat media lebih disoroti. Ya ada respon waktu itu. Kalau sekarang kamu lebih kemana nih? YouTube, Twitter, Instagram atau Facebook? Sekarang lebih ke Instagram dan YouTube. Instagram dan YouTube. Iya. Twitter sudah enggak. Waktu itu pas revisi demo besar-besaran RU yang rame, yang demo gabungan sama universitas. Karena saya enggak turun ke jalan, jadi lewat media, lewat sosial media. Saya pengen gali lagi tentang kamu secara pribadi, tapi saya pengen gali kamu dengan games. Ya, kita bermain game sekarang juga ya. Kita gamesnya adalah pilih cepat, kamu tinggal menjawab pertanyaan saya saja. Ya, makanan pedas atau tidak pedas? Tidak pedas. Oke, tidak pedas. Yang berikutnya adalah masak sendiri atau dimasakin? Masak sendiri. Masakan yang paling kamu suka apa? Cakangkung. Paling hobi masak paling, itu? sama kol. Berarti kamu lebih suka demo masak ya daripada demo yang lain ya? Iya betul. Demo bakar ban paling malas gitu ya? Paling malas. Baik, yang berikutnya adalah ke bioskop atau karaoke? Ke bioskop. Terakhir nonton sebelum pandemi film apa? Film apa? Oh terakhir itu film Aladdin, itu yang terakhir. Oh iya. Lama sekali ya. Oke. Itu 2019 akhir atau 2020 awal ya? 19 akhir. Kayaknya. Berarti kamu 2020 nggak pernah nonton? Nggak pernah. Kan sibuk menyusun waktu itu. Dan sekarang sudah punya gelar. Alhamdulillah. Wisudawan online. Oke, nanti kita bahas itu lagi ya. Berikutnya adalah nyanyi atau acting. Acting. Oke, kamu nampaknya tidak punya hobi ke musik ya? Iya. Oke, bukan passionnya mungkin. Dicintai atau mencintai? Saya pengen dengarkan seorang mahasiswa berprestasi berpendapat tentang kata dicintai ataukah mencintai. Dicintai. Kenapa? Kalau dicintai menurut saya itu suatu kesyukuran, karena tidak banyak orang bisa dicintai oleh banyak orang. Tidak banyak yang punya lingkungan yang orang-orang yang mendukung, dan menurut saya itu berkah kalau misalnya kita tumbuh, kita lahir di lingkungan yang positif, yang supportnya luar biasa. Saya pribadi sangat-sangat bersyukur karena bisa sampai di sini itu berkat dukungan keluarga, teman-teman. Kamu datang ke sini berarti didukung sama keluarga ya? Iya, termasuk bapak mengantar. Iya. Didukung sama keluarga bisa sampai di sini. Iya, betul. Iya, baik, dicintai gitu ya, kalau memang di situ. Tapi kalau saya berbicara masalah dicintai oleh lawan jenis? Iya, kenapa? Apanya nih Kak yang mau dibahas? Sudah. Iya, sudah. Menikah? Belum. Akan. Insyaallah. Sudah berapa lama? Maksudnya saya kalau dicintai, kalau dicintai bisa dibilang saya tidak mau GR. Saya tidak tahu sampai sekarang di luar dari keluarga saya apa yang mencintai, tapi saya bisa menebak mungkin dari kode yang orang sampaikan ya. Ya alhamdulillah ada yang mencintai. Tapi untuk sekarang masih belum mau untuk berpikir ke ke pacaran dulu, karena ya maunya sih langsung menikah. Berarti signal-signal sudah ada gitu ya? Ada. Dia mencintai kamu. Apakah kamu mencintai dia? Itu pertanyaannya sebenarnya. Jangan sampai kamu bikin orang itu tepuk sebelah tangan gitu kan?
Siap. Ya, berarti kalau misalnya cuma bertepuk sebelah tangan nggak ada nikah berarti. Bisa jadi, ya kan? Iya. Ya kan, walaupun keluarga merestui tapi tidak saling mencintai, setelah menikah saling mencintai kan lebih bagus lagi. Aduh, kayak pertanyaannya ini nggak ditanyakan sama semua orang. Apakah kamu mencintai dia balik? Itu dia pertanyaan saya, itu aja satu. Soal ini. Kalau sampai sekarang bisa dibilang belum ada. Oke, belum tadi ada rasa. belum ada rasa. Tapi belajar. Oke. Iya. Tapi sudah yakin, bukan sudah yakin sih, sudah ada gambaran bahwa akan menuju ke jenjang pernikahan. Walaupun sama ya. Ya kita membahas tentang satu orang kan. Ada berapa orang mencintai kamu sebenarnya? Oke. Kalau gambaran masih 50-50 lah dari saya, Kak. Setidaknya ada gitu ya. Karena kan dari orang yang bersangkutan itu dia maunya cepat, tapi kalau saya masih mau lanjutin pendidikan lagi. Iya, lagi. pendidikan, masih mau membahagiakan orang tua, masih mau belajar dulu. Kan pernikahan itu kita harus yang namanya mempersiapkan, harus punya modal, bukan cuma modal materi tapi mental, harus belajar. Dan menurut saya belum bisa untuk memegang tanggung jawab pernikahan Tapi kan sebenarnya pada saat kamu sebagai perempuan yang akan merealisasikan itu semua, ya kan, membahagiakan orang tua, melanjutkan pendidikan, kemudian banyak hal-hal yang harus dikerjakan seperti bisnis, itu kan justru lebih bagus pada saat kamu punya imam gitu kan. Supaya ada yang tuntun. Ada yang tuntun, kemudian ada yang dampingin, ada yang nemenin. Itu kan justru membantu membahagiakan orang tua juga ketika ada imam di samping kamu. Baiklah, tanpa sepengetahuan kamu, kita sudah tahu siapa orangnya dan kita akan telepon sekarang juga. Apakah dia juga mencintai kamu? Dan kita akan langsung nembak dia sekarang juga. Kita telepon bisa ya? Ada. Kita sudah ada nomornya kok. Bisa ya? Oke. Serius Kak? Gak ada. Kak, serius, saya tidak pernah di sosial media. Iya, tapi gini ya. Kita pengen tegang. kita pengen lihat aja langsung. Ini butuh air. Oke, baik. Kita cooling down sedikit. Kita pengen ngebahas masalah rasanya. Ada kamera. Kita pengen membahas masalah rasanya kamu sebagai wisudawan online seperti apa sih? Mewakili teman-teman di luar sana yang akhirnya harus mengadakan wisuda tapi harus berada di depan layar laptop gitu kan? Di bawahannya mungkin pakai celana pendek doang, boxeran kalau cowok-cowok biasanya gitu kan? Iya, bisa dibilang. Atau mungkin ada yang baru keluar mandi pakai langsung gitu, banyak terus pasang toga udah selesai. Banyak yang lucu Kak ini kemarin. Kalau saya sih pribadi mewakili perasaan teman-teman, ya tentu ada sedih sekali Kak, karena bisa dibilang S1 itu hal-hal yang paling semua orang tidak mau lewatkan momen-momennya. Beda sama S2. Harus ada orang spesial, harus ada ini, oke. Nah, ya tentu kita semua sedih karena harus mengikuti wisuda online. Apalagi beberapa hari itu kita sudah protes atau sudah minta ini kebijakan mungkin bisa diadakan offline, tapi ternyata keputusan terakhir finalnya memang harus wisuda online, dan itu membutuhkan jiwa yang besar untuk menerima keputusan dari kampus. Sedih sih sebenarnya, cuman yang bisa dibilang kalimat penghibur itu adalah kita ini adalah wisuda, bisa dibilang wisudawan bisa tercatat dalam sejarah karena pertama kalinya di masa pandemi semua orang harus di rumah, semua orang harus berusaha bertahan, pola kehidupan kesehariannya juga berbeda dari sebelumnya, dan termasuk wisuda itu bisa dibilang ini keunikan. Itu sedikit kalimat penghibur untuk kita para wisudawan online. Ya ada cerita lah untuk nanti, untuk anak-anak, untuk orang-orang yang bisa kita banggakan. Kalau bisa dibilang kita adalah salah satu
mahasiswa yang ikut wisuda online. Jadi itu kalimat penghibur. Tapi pada saat di rumah berarti orang tua tetap di samping dong? Iya, orang tua di samping. Ayah ibu? Sebenarnya tahun-tahun ini adalah tahun yang berat menurut saya, Kak. Karena harus wisuda tanpa didampingi ibu, cuman bapak yang dampingi. Karena ibu sudah meninggal di tahun 2018. Lalu justru 2 tahun yang lalu. Kamu berharapnya ada ibu di samping pada saat itu ya? Iya. Dan saya bisa bayangkan bahwa 2017 ketika kamu kuliah, membayangkan bahwa selesai kuliah wisuda ada bapak dan ibu di samping menyaksikan itu. Ketika toga kamu disahkan pada saat itu. Jadi apa ya, Kak, waktu itu sempat ibu sempat kan sakit, cuman sudah membaik. Di hari dia meninggal, saya sempat bilang ke dia, alhamdulillah saya sudah di tahap yang sebentar lagi mau magang di Yayasan Haji Kalla, di salah satu perusahaan yang dulu saya sering kerja proyek-proyekan filmnya. Jadi bisa dibilang ibu saya senang waktu itu karena mau magang. Saya sudah mau magang, habis itu sambil saya pijit kakinya. Itu posisi di rumah sakit? Di rumah. Jadi ibu waktu itu tidak mau diantar ke rumah sakit karena katanya sudah membaik. Pada saat dipijit kakinya? Cuman biar ini enggak pegal kan kalau misalnya baring atau apa, sambil cerita. Waktu itu saya bilang saya sudah sebentar lagi mau magang, kemudian KKN, habis itu menyusun dan wisuda. Jadi istilahnya sudah mengatur rencana, menyampaikan planning ke depannya yang harus saya jalani. Tapi Tuhan berkehendak lain gitu ya. Dan hari itu juga di hari Ahad kalau tidak salah, pas mau maghrib itu semacam ibu sudah mau diambil. Sudah akan berpulang pada saat itu. Itu pada saat itu beliau almarhum ibu sudah menyampaikan pesan buat kamu? Tidak, karena waktu itu meninggalnya ibu kan semacam ini dia asma kan, sebelumnya dia enggak pernah asma, tidak ada riwayat asma. Tapi waktu itu sore semacam sesak nafas, dan saya sudah bilang ayo ke rumah sakit, dan sudah dipilih-pilih baju untuk saya bawa sambil dia lihat ini saya bawa atau tidak. Sambil itu pas mau dibawa dia bilang nanti habis maghrib dibawa. Dan karena maghrib waktu itu dimana adek juga mau makan, kakak juga ini siap-siap sholat, cuman saya berdua sama ibu di kamar, cuman saya berdua. Karena tadinya ibu sesak nafas, kemudian sudah agak tenang, saya bilang sama bapak, Pak, ini ibu sudah agak mendingan nih. Jadi bapak bilang ya sudah, tidak usah diganggu, biarkan dulu dia istirahat. Nggak tahu kenapa waktu itu sambil saya pijit, saya lihat bagian perutnya terus sudah ada was-was. Nggak tahu kenapa waktu itu sudah gemetar dan ada rasa takut. Habis mijit saya lihat lagi bernapas pelan-pelan. Dan ada di suatu ketika itu ibu satu kali bernapas pelan, dan saya tunggu tarik nafas panjang kembali itu sudah tidak, dan sudah tidak ada tarikan nafas lagi. Disitulah saya panggil semua, dan waktu itu tidak ada pesan yang diberikan. Tidak sempat memberikan pesan sama kamu? Tidak sempat memberikan pesan. Tapi melihat bahwa ibu meninggalnya juga dengan cara yang baik gitu ya? Iya, alhamdulillah. Dengan cara yang tenang, dengan mudah. Ibu juga tidak berhenti untuk syahadat, sholawat, seperti itu. Jadi bisa dibilang sangat berat kemarin. Jadi dari 2015 sampai 2018 itu sebelum ibu meninggal, saya
happy saja, menjalani semuanya dengan lancar. Paling ada sedikit masalah-masalah itu ya karena bisa saya atasi sendiri, dan sudah bisa dibilang sebentar lagi akan selesai, akan membanggakan ibu. Dan ternyata di detik-detik terakhir di mana semua yang dinanti-nantikan di keluarga itu harus kehilangan ibu di detik-detik terakhir, saya selesai. Berarti tahun 2020 bisa dikatakan bahwa cobaan yang berat buat kamu ya, karena wisuda di masa pandemi, betul, Kak. tidak bisa merasakan euforia itu segala macam. Kemudian yang kedua adalah tanpa didampingi oleh ibu tercinta pada saat itu. Lebih dari itu, Kak. Jadi di saya kan angkatan 2015, harusnya selesai kemarin di tahun 2019 Desember. Karena kan saya mendapat beasiswa itu bukan beasiswa yang full dari semester 1 sampai akhir. Beasiswanya berganti-ganti, setahun Pemprov, setahunnya lagi dari kampus, dari beasiswa tugas akhir yayasan, beasiswa yang independen yang saya ikuti di luar. Jadi karena beasiswanya berganti-ganti, di sisi lain saya juga tidak mau memberatkan kedua orang tua, saya fokus di sablonan. Nah, inilah yang membuat sedikit saya terhambat selesai. Tentunya di pembayaran dong, di detik-detik terakhir itu pasti banyak sekali pembayaran, di mana waktu itu saya sempat berhenti beberapa bulan menyusun karena harus membayar ujian tutup ujian hasil. Jadi karena terlambat ujian, makanya saya juga telat menyelesaikan studinya di angkatan saya. Jadi itu hal yang menurut saya sangat-sangat berat, Kak, karena sisa saya yang belum selesai waktu itu di tahun 2019, di mana juga sisa saya sendiri perempuan, saya yang paling aktif di antara teman-teman lagi-lagi, dan saya yang ditinggalkan. Belum lagi tanggung jawab sebagai mahasiswa berprestasi di tahun 2017 juga. Itu menurut saya saya belum bisa dikatakan mawapres karena kan telat selesai. Dan mungkin hampir sebulan, Kak, saya down gara-gara merasakan yang namanya gagal wisuda. Dan akhirnya sekarang kamu mencapai gelar SIKOM tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah. Jadi cobaannya sangat kompleks. Ibu ini kemudian gagal wisuda, ditambah corona, wisuda online. Saya pengen dong kamu tarik nafas dalam-dalam, kemudian kamu bayangkan wajah ibu, dan saya pengen kamu dalam hati kamu yang paling dalam ngomong sama ibu bahwa, "Mah," panggil apa ibu dulu? Mama. Bilang, "Mah, saya sekarang sudah punya gelar SIKOM, perjuangan yang panjang, pengen ibu ada di samping ketika wisuda, tapi tidak sempat." Sampaikan, silakan. Alhamdulillah, saya sekarang sudah sampai di tahap yang selama ini selalu saya bicarakan sama kita. Alhamdulillah, sekarang juga saya sudah menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan mendapatkan gelar sarjana. Semoga saya bisa jadi kebanggaan. Mungkin belum bisa membahagiakan mama selama mama hidup, tapi semoga Butuh tisu? Silakan. Kak. Mama pasti sudah sangat bahagia sekali mendengar gelar di belakang nama kamu sudah ada SIKOM. Perjuangan yang tidak gampang. Tisu silakan. Apa sih impian mama yang belum kamu kabulkan? Pasti banyak ya.
Kalau impian ya banyak Kak. Salah satunya itu mama mau sekali ini apa, adik saya kan ada yang Kak, yang dia itu agak kurang sehat, dia bronkitis, dia asma orangnya, dan dia bisa dibilang anak yang paling disayang sama ibu karena kan kondisinya. Jadi ibu mau sekali lihat adik saya itu sehat, sekolah. Jadi itu yang berusaha saya wujudkan. Kemudian ya paling kalau ibu kan dia senangnya ke keluarga, lebih ke keluarganya sih. Keluarga is everything gitu, family is everything. Ya, dan kakak yang bisa dibilang kakak kan belum menikah, kakak saya ada cowok, dan mungkin dalam waktu dekat ini ya alasan saya belum menikah juga itu Kak, karena dia belum menikah. Harus sukseskan dulu ini. Mengutamakan dia dulu gitu ya. Mengutamakan kakak untuk menikah, insyaallah semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa dikabulkan. Oke. Yang paling penting adalah sekarang ini gelar yang kamu pegang sekarang adalah kebanggaan buat kamu dan keluarga kamu, dan juga kebanggaan buat almarhum mama walaupun amin. Sudah berada di surga Allah. Yang paling penting adalah mama pengen melihat kamu ke depannya nikah. Gitu ya? Amin. Ya mungkin pada saat kamu nikah nanti mama akan tersenyum manis melihat kamu di atas pelaminan dengan orang yang mencintai kamu, tapi belum tentu kamu cintai balik. Tadi mengatakan itu kan ya? Ya. Mungkin yang lagi nonton kita sekarang ini adalah salah satunya adalah orang yang mencintai kamu itu ya. Jadi tapi saat ini mungkin pengen fokus di pendidikan dulu, bisnis dulu, ya kan? Tapi sekali lagi kalau memang imamnya sudah siap ya kenapa tidak? Ya. Oke Kak, siap. Ya, terima kasih banyak sudah mampir. Tapi sebelum kita closing, saya pengen dengarkan kamu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di luar sana yang sekarang lagi kuliah online, yang harusnya dibatasin untuk datang ke kampus saat ini, ataupun mereka-mereka yang pengen dengarkan inspirasi dari kamu sebagai mahasiswa berprestasi, agar mereka juga bisa menimba ilmu dari kamu. Ya, silakan sampaikan ke depan kamera sini. Halo teman-teman yang lagi berjuang yang bisa dibilang angkatan corona, tetap semangat, jadikan ini sebagai ujian, bumbu-bumbu kalian mendapatkan sesuatu hal yang besar, karena bisa dibilang ketika kita uji pasti derajatnya akan diangkat, dan mungkin kita semua yang sedang diuji akan diangkat derajatnya. Tetap semangat walaupun kuliah online, jangan malas-malas. Ini kesempatan buat kita belajar banyak lagi hal-hal yang baru karena tidak dibatasi oleh waktu yang harus ke kampus. Jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin kesempatan ini, bisa kuliah sambil ikut komunitas, sambil belajar belajar skill-skill baru. Mungkin yang sudah memiliki skill, upgrade skillnya, karena bisa dibilang kesempatan sekarang sangat-sangat banyak karena sudah tidak terbatas dengan waktu. Semangat. Oke, cukup. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir, dan semoga cerita kamu hari ini merupakan inspirasi buat viewers PDD di rumah. Amin. Ya, Fatmawati Esikom, thank you. Terima kasih. Ya, Zigal pamit undur. BD Indonesia, inspirasi untuk Anda. Sampai jumpa.